Semuanya, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan dan berbagai ilmu pengetahuan dari saya. Baik saudaraku yang terkasih, kali ini saya ingin menyapa teman-teman tenaga kesehatan di seluruh wilayah Nusantara, teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia, dan teman-teman yang cantik-cantik, cakep-cakep, hebat-hebat yang ada di seluruh Indonesia yang senang dengan tayangan yang saya berikan ini. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang depresi mayor. Pada tahun 2018, gangguan depresi mayor atau Major Depressive Disorder telah menduduki peringkat ketiga penyebab terjadinya penyakit pada seseorang di seluruh dunia. Bahkan menurut WHO, pada tahun 2030, gangguan depresi mayor akan menjadi penyebab utama penyakit terbanyak pada orang-orang di seluruh dunia. Penderita depresi mayor akan memiliki gejala-gejala yang dominan dan mudah dikenali. Pada anak-anak dan remaja penderita depresi, mereka akan lebih mudah tersinggung dibandingkan anak atau remaja normal yang lainnya. Gangguan depresi mayor adalah gangguan kejiwaan yang sangat umum dan sangat berpengaruh pada suasana hati serta perilaku penderita. Penyakit ini 2 kali lipat lebih rentan diderita oleh perempuan daripada laki-laki. Sebesar 5-17% penderita penyakit ini menderita penyakit ini seumur hidupnya, jadi tidak tersembuhkan. Penderita depresi mayor rata-rata berusia 40 tahun. Tetapi survei terbaru menunjukkan peningkatan tren ini yang juga mengenai anak-anak dan remaja. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya konsumsi alkohol dan obat-obatan yang terlarang yang lainnya. Seseorang yang menderita depresi mayor pada umumnya memiliki hubungan yang buruk, misalnya korban perceraian, ditinggal oleh pasangan. Nah, memiliki juga hubungan interpersonal yang tidak dekat dengan siapapun. Depresi mayor lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang tinggal di pedesaan dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Diperlukan pengobatan dan perawatan yang tepat bagi penderita gangguan depresi mayor. Jika tidak, maka keadaan akan semakin memburuk dan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Gejala depresi mayor itu bagaimana sih? Gejala depresi mayor itu sangat mirip dengan gangguan depresi ringan yang lain. Namun gejala yang ditimbulkan biasanya cenderung lebih parah terlihatnya. Gejala ini cenderung muncul setiap hari dan biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Perubahan mood yang signifikan dan negatif menjadi salah satu ciri utama dari depresi mayor ini. Inilah beberapa gejala depresi mayor yang mungkin bisa dikenali dan mungkin bisa diwaspadai apabila terjadi pada kerabat, saudara, pasangan, anak, atau mungkin Anda sendiri. Munculnya perasaan putus asa, kesedihan, atau kekosongan yang luar biasa. Itu gejala nomor 1. Nomor 2 adalah lebih mudah
mudah marah atas hal-hal kecil yang ada, serta mudah tersinggung. Yang ketiga, sering merasakan frustasi terhadap diri sendiri dan kehidupan. Yang keempat, mudah kehilangan minat atas aktivitas-aktivitas favorit atau hobi. Kelima, mulai kehilangan gairah untuk melakukan hubungan seksual atau libidonya sudah menurun. Berikutnya yang keenam, muncul perasaan cemas dan gelisah yang parah atau berlebihan dibandingkan dengan sebelumnya. Ketujuh, mengalami kesulitan untuk membuat keputusan-keputusan penting. Kedelapan, mulai kesulitan berkonsentrasi atau mengingat suatu hal. Kesembilan, banyak berpikir untuk menyakiti diri sendiri, memikirkan kematian dan bunuh diri. Saudaraku yang terkasih, selain gejala emosional dan perilaku, penderita juga mengalami gejala-gejala fisik yang dapat terlihat oleh orang-orang sekitarnya, terutama oleh keluarga terdekat, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Misalnya gejala yang berupa kondisi seperti ini, mulai mengalami kesulitan tidur atau insomnia, atau bahkan terlalu banyak tidur atau kita sebut sebagai hipersomnia, mengidam makanan secara berlebihan atau mungkin kehilangan nafsu makan. Mulai terlihat adanya penambahan dan penurunan berat badan. Perubahan berat badan lebih dari 5% di setiap bulannya. Mengalami masalah fisik yang tidak kunjung sembuh, itu tidak bisa menyelesaikan apapun. Jadi seolah-olah sakit tapi sebetulnya secara pemeriksaan fisik tidak. Merasa cepat lelah sehingga tugas-tugas kecil menjadi terasa sulit untuk diselesaikan di setiap hari. Gejala depresi mayor mungkin akan terlihat sedikit berbeda pada orang yang satu dengan orang yang lain. Pada anak-anak dan remaja, gejala ini muncul biasanya disertai dengan penurunan prestasi di sekolah dan sikap-sikap nakal yang lainnya. Remaja juga akan lebih mudah tersinggung terkait hal-hal kecil di sekitarnya. Gejala-gejala di atas tidak boleh disepelekan, terutama jika gejala tersebut terjadi pada orang-orang di sekitar Anda. Jika gejala-gejala tersebut ditemui pada orang-orang di sekitar Anda, misalnya keluarga, pasangan, anak, atau mungkin Anda sendiri, maka segeralah untuk meminta bantuan ahli guna mendapatkan pertolongan yang tepat. Depresi mayor yang tidak segera mendapatkan penanganan maka akan bertahan lebih lama, dapat berlangsung seumur hidup dan berbahaya bagi penderita. Selain itu, self-diagnosis bukanlah hal yang tepat, sehingga meminta bantuan profesional adalah jalan yang tepat. Saudaraku yang terkasih, jika seseorang mengalami depresi yang terus-terusan dalam jangka waktu yang lama, maka bisa memicu penyakit-penyakit yang lain. Karena sistem imun, cairan neurotransmitter ini akan mengalami perubahan, sehingga akan terjadi gangguan-gangguan yang lain, termasuk penyakit fisik yang berat, misalnya penyakit jantung, stroke, autoimun, kemudian hipertensi, kanker, dan penyakit-penyakit gangguan hormon yang lain akan muncul dengan kondisi ini. Jadi menurut saya lebih baik Anda mencegah daripada mengobati. Bersukacitalah, karena apabila hati ini gembira, hormon endorfin akan bekerja dan segala penyakit akan hilang, musnah, tiada berbekas. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam sukses.